Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandra F. Purba dari kelas A NPM A1M0200007, ingin menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya saya minta maaf atas tidak begitu kondusifnya video ini saya buat dan banyaknya keributan yang ada. Jelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya apapun yang memecahkan permasalahan yang dialaminya. Sebutkan dan jelaskan fungsi bimbingan dan konseling. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi untuk mencegahnya. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang sifatnya untuk proaktif terhadap fungsi-fungsi lainnya. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler yang cocok kepada dirinya. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan konseling dalam membantu agar dapat menyesuaikan diri. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki keliruan yang dapat merusak pikiran, berperasaan, dan bertindak. Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan. Kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas adanya kesukaan dalam kerelaan konseli mengikuti menjadi pelayanan kegiatan yang diperlukan baginya. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Selanjutnya, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan konseling yang menunjuk pada tujuan. Asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan terhadap pelayanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang secara berkelanjutan. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling, baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai norma yang ada. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Selanjutnya, asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan contoh kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling di sekolah.
yaitu bimbingan dan konseling disamakan dengan pelajaran atau bahkan dipisahkan secara terpisah dari pembelajaran. Selanjutnya, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Selanjutnya, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Selanjutnya lagi, bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat esensial. Dan selanjutnya, bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada klien-klien tertentu. Nomor 5. Jelaskan landasan bimbingan dan konseling. 1. Landasan filosofis yang merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan. Selanjutnya, landasan religius. Dalam landasan religius bimbingan dan konseling diperlukan penekanan pada 3 hal pokok, yaitu keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan dan lain sebagainya. Selanjutnya, landasan psikologi merupakan kegiatan tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Landasan pedagogis. Pelayanan bimbingan dan konseling setidaknya berkaitan dengan pendidikan seupaya pengembangan manusia, pendidikan sebagai proses bimbingan dan konseling, dan pendidikan lebih lanjut sebagai tujuan bimbingan dan konseling. Landasan sosial budaya, yaitu landasan akan bimbingan timbul karena ada faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Selanjutnya, landasan ilmiah teknologi membicarakan sifat keilmuan dan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional, menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi.